Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami bertiga, saya Cecep Sobar Rahmat dengan Dr. Ahmad Saifullah dan Dr. Agus Yasin akan membersamai kalian di dalam tema yang cukup sangat menarik, yaitu adalah pengertian daripada Al-Quran. Tema ini adalah bagian daripada mata kuliah kita, yaitu adalah studi Quran. Yang pertama mungkin akan saya tanyakan kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Baik dari saudara siapa namanya? Tommy. Saudara Tommy, apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Kalamullah, bagus, benar sekali. Saudara Sayyid, pedoman bagi umat muslim. bagus, mantap, betul. Saudara siapa namanya? Budi. Saudara Budi, ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran menurut saudara Budi? Itu pedoman hidup yang diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dari semua jawaban semuanya tepat, bahwa Al-Quranul Karim dari sisi etimologi atau secara lugah, dari kata-kata atau mustaq atau diambil dari kata-kata qara'a yaqra'u. Ada yang tahu maknanya qara'a yaqra'u? Membaca. Bagus. Artinya bahwa Al-Quran, karena dari kata-kata qara'a, maka Al-Quran bermakna bacaan. Meskipun ada dari ulama yang lain mengatakan bahwa Al-Quran itu dari kata-kata korona, yang artinya adalah menyatukan, menggabungkan dari semua ayat-ayat. Sedangkan dari sisi terminologi, tadi sebagaimana saudara Tommy katakan, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati ruhil amin al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihati wal makhtumu bisuratin nas. Al-Quran secara istilah atau terminologi adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan kalamul makhluk, bukan kalamun nas. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi-nabi yang lainnya. Biwasitati ruhil amin. Ada yang tahu makna ruhil amin? Ya, bagus. Nah, saudara saya, betul. Malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Al-muta'abbadu bitilawati, yang mana dengan membacanya kita mendapatkan pahala, menjadi ibadah. Al-mabdu'u bisuratil Fatihah, yang mana Al-Quran ini diawali dengan surah Al-Fatihah. Dan ini mutawatir dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah. Dan wal makhtumu bisuratin nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah sekelumit
dari sisi bahasa dan dari sisi istilah tentang Al-Quran. Insya Allah saudara dokter guru kita Dr. Agus Yasin akan melanjutkan tentang tema pengertian Al-Quran ini dari sisi yang lain, seperti dari sisi mukjizatnya. Apa Al-Quran, kehebatan Al-Quran bisa menjadi mukjizat dari Rasulullah SAW, bahkan mukjizat yang terbesar dibandingkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ada mukjizat yang nomor kedua, sedangkan nomor pertama adalah Al-Quran. Maka silakan Ustaz Dr. Agus Yasin bisa menambahkan. Baik, terima kasih Dr. Cecep atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menambahkan terkait dengan penjelasan apa yang disampaikan oleh Dr. Cecep tadi, bahwa Al-Quran itu kata kuncinya adalah kalamullah. Apa? Kalamullah. Sebenarnya kalau kita ingin melihat tentang keajaiban atau mukjizat dari Al-Quran itu, kita cukup melihat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dengan kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka inilah menjadi mukjizat yang terbesar sebenarnya. Ya. Ada orang yang ingin membuat semacam statement bahwa Al-Quran itu adalah ciptaannya Muhammad, bukan kalamullah. Begini akhirnya, seandainya Al-Quran itu bukan kalamullah, maka Al-Quran yang dulu itu tidak akan pernah ada sampai sekarang. Al-Quran yang ada sekarang tidak akan pernah sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah. Itu seandainya Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, atau Al-Quran itu adalah ucapannya Muhammad. Tapi karena Al-Quran adalah kalamullah, maka dari dulu sampai sekarang Al-Quran masih terjaga keotentikannya, keasliannya. Kemudian dan dulu pernah terjadi seorang kafir ya bernama Musailamah al-Kadzdzab itu ingin mencoba gitu membuat atau ingin menandingi Al-Quran gitu. Dia tidak meyakini kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia datang mencoba membuat salah satu surat, ya, surat Al-Fil. Apa dia bunyinya yang surat yang dia buat itu? Katanya Al-Fil, wa ma adraka ma Al-Fil, huwal khurtumuhu tawil. Malah diketawain sama orang-orang pada waktu itu. Nah, ini mukjizat yang betul-betul ada pada Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat menyerupai ayat atau bahkan kalimat dalam Al-Quran. Ini dijelaskan oleh Allah, dipastikan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Jadi kalau kalian itu ragu akan apa yang aku datangkan berupa Al-Quran, ya, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, kalian meragukan kalau Al-Quran itu dari Allah, atau kalian meragukan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, coba buat satu surat saja yang mirip seperti Al-Quran dari segi bahasanya, dari segi isinya. Karena Al-Quran berisi banyak hal, ada unsur keilmuannya. Jadi mukjizat Al-Quran itu bukan sekedar bahasanya saja, tapi Al-Quran juga mengandung mukjizat ilmiah yang itu baru terkuak pada akhir-akhir ini. Yang ternyata Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu menjelaskannya, tapi manusia baru sadar ternyata Al-Quran sudah menjelaskan itu. Inilah mohon kepada Dr. Saifullah untuk menjelaskan terkait dengan mukjizat Al-Quran. Terima kasih Dr. Agus tadi. Beliau itu kan baru saja menyelesaikan studi S3 bahasa Arab di Sweden. Jadi kalau melihat Al-Quran dari sisi bahasanya, dari sisi lughahnya, kalau Agus Yasin jagonya, paling jago. Karena di dalam Al-Quran ini ternyata ada, tadi Dr. Cecep sudah sampaikan, mukjizat yang luar biasa sekali, atau dalam bahasanya kita itu adalah i'jaz,
Saya udah lama nggak nulis jadi agak lupa. I'jazul Quran. Kalau dari secara bahasa, i'jaz itu dari kata apa, Ustaz Agus? Mu'jizatun Mukjizat. atau dari kalimat ajzun Nah, yang artinya kalau ini sigohnya apa ini? I'jaz itu. ijaz itu Masdar. masdar. Nah, i'jaz itu masdar. Artinya dia itu melemahkan yang lain. Jadi yang lain itu akan terkalahkan. Betul sekali. Jadi dari sisi bahasa, Al-Quran sebagai mukjizat itu dia mampu melemahkan yang lain. Tadi dari sisi bahasa, jadi i'jaz itu tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Agus, dia punya i'jaz al-lughawi. Nanti di kesempatan yang lain mungkin pertemuan berikutnya Ustaz ya, nanti akan dibahas lebih detail bahasa-bahasa Al-Quran itu bagaimana secara bahasanya, kemudian keindahan bahasanya, maknanya, satu kata tetapi pemilihan katanya itu kok tidak kata yang ini. Nanti Dr. Agus akan menjelaskan lebih detail. Kemudian nanti maknanya, tafsirnya bagaimana, Ustaz Cecep itu jagonya yang pernah membahas itu lebih detail. Nah, selain i'jaz lughawi yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Agus, kita juga di dalam Al-Quran itu juga mengandung al-i'jaz al-ilmi sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Agus. Jadi kalau awal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tantangan terbesar di zaman itu adalah karena turunnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu terkenal dengan bahasanya yang fusha, kemudian indah seperti itu ya, sastra. Tantangan besarnya adalah sastra, maka tepat kalau dia itu Al-Quran juga memiliki al-i'jaz al-lughawi. Nah, kalau kita bicara konteks kekinian, tantangan kita itu adalah sains. Nah, bagaimana Al-Quran menjawab tantangan itu? Tadi sudah sedikit disinggung. Banyak permasalahan-permasalahan saintifik yang baru saja terkuak belakangan ini itu jauh zaman dulu ketika Al-Quran diturunkan itu sudah disinggung. Misalnya di dalam Hazanah Peradaban Barat misalnya ada perdebatan antara geosentris dan heliosentris. Dulu para ilmuwan itu meyakini pusat tata surya kita itu adalah bumi. Semuanya mengelilingi bumi. Itu diperdebatkan. Dan itu awalnya diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian itu di Barat setelah abad ke-8 ya, ini sudah masuk ke Renaissance waktu itu. Baru setelah itu dibantah dengan heliosentris, pusat tata surya itu adalah matahari. Padahal dulu 1400-an tahun lebih itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Yasin bahwasanya pusat dari segala perputaran planet-planet itu adalah matahari. Coba nanti dicek di surat Yasin. Ini sekaligus jadi tugas nanti ya, nanti cek ayat apa di dalam surat Yasin yang menjelaskan tentang itu. Misal yang lain tentang pertumbuhan janin, itu baru diketahui belakangan ini, belum lama bagaimana pertumbuhan janin itu dari alaqah, kemudian dan seterusnya karena ada teknologi USG. Al-Quran itu sudah menjelaskan dari awal dari segumpal darah maksudnya. Kemudian setelah itu berkembang menjadi daging. Kemudian ditiupkan ruh, nyawa di dalamnya di umur berapa Ustaz itu? 4 bulan. 4 bulan ditiupkan ruh. Dan itu terbukti dari dulu saya masih muda tapi sudah punya 4 anak. Ustaz ya. Luar biasa. Ada semua dibuktikan semua. Jadi Luar biasa. Terima kasih Dr. Ahmad Saifullah. Saya kira pertemuan kita cukupkan sekian. Kita semua belajar, nanti dilihat lagi Al-Qur'annya. Insya Allah kita semua selalu dirahmati Allah dengan selalu membaca Al-Quran dan melihat bagaimana tafsir dan pengertian Al-Quran yang tadi. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Juga terima kasih kepada Dr. Saifullah, Dr. Agus yang telah membersamai kita dalam pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.